Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah akan melanjutkan baca kitab Riyadhus Shalihin dan masih terkait dengan bab bersegera untuk melakukan amal-amal kebaikan. Kita masuk di hadis yang ke-8 dari bab ini dan hadis yang nomor 94 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala mu'allif rahimallah as-samin anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar la u'tiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulahu yaftahullahu ala yadayhi. Qala Umar radhiyallahu anhu ma ahbabtu al-imarata illa yawma idzin fatasawwartu laha raja'a an ud'a laha fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fa'atahu iyyaha wa qala imshi wa la taltafit hatta yaftahallahu 'alaika. Fasara Aliyun syai'a summa waqafa wa lam yaltafit fasaraha ya Rasulullah ala madza uqatilun nas qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Muslim. Fatasawartu huwa bisin al-muhmalah ay wasabtu mutatalli'a. Hadis yang ke-8 dalam bab ini, wa anhu, dan yakni darinya, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada hari Khaybar, saat perang Khaybar, yakni sungguh aku akan memberikan bendera ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Bendera perang. Aku akan berikan bendera perang ini, komando ini, kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ini disebutkan Rasulan siapa? Seorang laki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Yaftahullahu ala yadayhi. Allah akan memberikan kemenangan melalui dia, dari kedua tangannya. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak menyukai imarah, yaitu jabatan atau kepemimpinan, kecuali pada hari itu atau pada hari ini. Fatasawartu laha raja'a an ud'alaha. Maka aku pun berusaha untuk mendapatkan itu, berharap untuk dipanggil untuk itu, untuk diberi bendera komando. Lalu Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu beliau memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi mengatakan, berjalanlah kamu dan janganlah kamu menoleh. Jangan menoleh ke belakang, jangan menoleh sampai Allah
memberikan kemenangan. Jadi engkau. Fasaru aliyun syai'a, maka Ali pun berjalan sedikit, kemudian berhenti, berdiri dan tidak menoleh, karena dilarang oleh Nabi untuk menoleh. Lalu berteriak dengan suara yang bertanya dengan suara yang keras, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala madza uqatilun nas, atas dasar apa aku memerangi manusia. Qala, Nabi bersabda, qatilhum, perangilah mereka hingga mereka bersyahadat an la ilaha illallah, bersyahadat bahwa saya tiada sembahyang hak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa saya Muhammad itu adalah utusan Allah. Fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Lalu jika mereka telah melakukan hal itu, telah bersyahadat, yang 2 kalimat syahadat tadi, maka sungguh mereka telah menghalangi darimu darah mereka dan harta mereka kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka ini diserahkan kepada Allah. Rawahu Muslim. Jemaat sekalian yang dimani Allah Subhanahu wa taala, qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam penjelasan dari hadis ini, beliau mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullahu taala fi ma naqalahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar la u'tiyanna hadhihi rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa fi lafdin wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Al-mu'allif Imam Nawawi rahimahullah taala telah mengatakan dalam apa yang beliau nukil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di hari Khaibar, sungguh aku akan memberikan hadhir royah, bendera ini, kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan dalam sebuah lafaz disebutkan, dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang menjadikan para sahabat itu kepingin untuk diberi bendera ini. Karena Nabi telah menyatakan Nabi akan memberikan bendera kepemimpinan kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Berarti sudah dikatakan oleh Nabi demikian. Jadi orang ini akan diberi bendera ini mesti dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Karena Nabi telah mengatakan demikian. Dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yauma Khaibar, pada hari Khaibar, yakni Yauma Ghazwati Khaibar, yaitu pada hari perang Khaibar, akan menuju ke perang Khaibar. Khaibar ini adalah sebuah daerah Hasunun wa Mazari, ada di situ benteng dan juga sawah, perkebunan atau mazar, sawah yang dimiliki oleh orang Yahudi yang jaraknya dari Madinah sekitar 100 mil di ke arah Samal Gharbi. Ini barat, barat laut, ya. Fatahaha an-Nabi alaihi salatu wassalam kama wa ma'ruf, jadi menangkan, ditundukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana yang kita dalam kitab sirah. Wa kana alladziina ya'maluna fiha al-yahud, dan orang-orang yang bekerja menguasai di situ ada orang-orang Yahudi. Lalu setelah ditundukkan kuasai oleh Islam, maka Nabi alaihi salatu wassalam membuat perjanjian, perdamaian dengan mereka, maksudnya yaitu agar kesepakatannya, yakni agar mereka tetap di situ dan menanami lahan-lahan mereka, tapi separuh nanti hasilnya untuk mereka dan separuh untuk kaum muslimin. Sudah dikerjakan, diparuh nanti hasilnya separuh untuk mereka, separuh untuk kaum muslimin. Wa baqu ala dzalika hatta ajlahum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi khilafatihi, ajlahum ila Syam wa ila
Adar'an. Adar'at. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la utiyanna hadhihi royah. Ini dia di sini, sungguh aku akan berikan bendera ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi royah ini ya disebut juga al-alam, maksudnya bendera komando sebenarnya, bendera komando. Karena setiap perang itu ada bendera yang dibawa oleh pemimpinnya supaya tentara dan pasukan ini berjalan di belakangnya. Ini. Nabi mengatakan lautiannya. Ini ada lamu taukid. Sungguh aku akan memberikan bendera ini kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, sabda beliau rojulan ini nakiroh, seseorang gitu aja, seorang lelaki gitu aja. Enggak disebutkan siapanya. Tidak diketahui siapa itu. Maka setelah mendengar itu Umar bin Khattab mengatakan tadi, tidaklah aku menginginkan kepemimpinan kecuali di hari itu. Karena mengharapkan ia akan mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi bukan hanya ingin jabatannya, tapi ingin termasuk di dalam laki-laki yang disifati oleh Nabi mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan akhirnya orang-orang pun di malam itu ya membicarakan tentang hal itu. Dan masing-masing orang kepingin untuk diberi bendera itu. Bukan karena ingin jabatan dunia, tapi ingin termasuk orang yang dinyatakan mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka falamma asbahu, tatkala di pagi harinya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aina Ali bin Abi Thalib? Di mana Ali bin Abi Thalib? Yang ditanyakan itu Ali bin Abi Thalib. Semua orang menunggu-nunggu dipanggil, tapi yang dipanggil dicari oleh Nabi ada Ali bin Abi Thalib, yaitu ibnu ammihi. Padahal ketika itu Ali enggak ada. Inilah percaya dengan takdir juga. Takdir ya. Jadi enggak hadir itu dicari oleh Nabi. Maka mereka berkata, qalu ya Rasulullah, innahu yashtaki ainai. Ya Rasulullah, Ali sekarang sedang sakit kedua matanya. Kedua matanya sakit, maka enggak ada. Yani indahu waja'un fi ainai. Yani Ali menderita sakit di kedua matanya. Pada abihi, maka Nabi pun minta untuk dipanggilkan Ali. Itu didatangkan. Faja'a, maka Ali pun datang. Lalu Nabi meludahi kedua mata Ali. Akhirnya seketika itu sembuh. Seakan-akan enggak pernah sakit. Saat itu langsung sembuh. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ini. Coba ini kita memahami ini. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Memahami ini melahirkan tauhid. Sesuatu yang mungkin secara akal ini enggak bisa kita lakukan atau kita enggak mampu untuk mendapatkan sesuatu itu, tapi kalau kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, yakin Allah itu ala kulli syai'in qadir, Maha Kuasa atas segala sesuatu, sangat mungkin itu bisa terjadi. Ini ketauhidan. Ini. Kadang sebagian kita itu mengandalkan usaha manusia dulu. Ya kan? Berobat sana. Begitu sudah mentok enggak ada yang bisa, baru ruqyah, kayak Quran, baru doa pada Allah. Harusnya pertama kali ya ke Allah dulu. Nah ini perhatikan sini. Dinudai oleh Nabi, tapi ingat ini yang meludahi Nabi. Ya. Nabi ini yang meludahi ini. Nah, jadi ini langsung sembuh. Suma atahu ar-royah. Kemudian Nabi memberikan kepada Ali ini bendera tadi. Wa qala lahu. Dan Nabi mengatakan kepada Ali, imsi, berjalanlah kamu. Wala taltafit, dan janganlah kamu menoleh. Hatta yaftahallah, sampai Allah memberikan kemenangan kepadamu. Maka fa'ala radhiyallahu anhu. Nah di sini terkait dengan apa? Mubadarah ila khairat. Maka Ali pun radhiyallahu anhu segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi.
Falamma masya qalilan waqafa. Tatkala berjalan sedikit kemudian berhenti. Akan tetapi lam yaltafit, tidak menoleh. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Nabi, berjalanlah kamu, jangan menoleh. Kalau saya menoleh ke belakang, udah jalan terus maju pelan-pelan, terus maju. Ini mubadaroh, bersegera untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Karena Nabi SAW bersabda kepadanya, la taltafit, janganlah kamu menoleh. Maka Nabi Ali bin Abi Thalib yakni berkata dengan suara yang tinggi karena enggak boleh menoleh, ya Rasulullah, ala madza uqatilu biduni iltifat. Ya Rasulullah, tidak bertanya ya Rasulullah, enggak, tapi ya Rasulullah tetap menghadap ke depan, suaranya keras, kan enggak boleh noleh. Ya Rasulullah, atas apa aku memerangi mereka? Ya, kenapa enggak berani menoleh? Karena Rasulullah SAW berkata la taltafit. Ini jadi contoh ketundukan kepada sabda Rasul, kepada wasiat Rasul. Maka hendaknya kita pun demikian. Jadi ketika Nabi memerintahkan demikian, ada wasiat Nabi demikian, kita baca ada hadis demikian, sudah kerjakan. Qala qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perangilah mereka sampai mereka bersyahadat bahwasanya tiada sembahan yang hak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini kalimat ini adalah kalimat yang agung. Kalimat yang agung. Seandainya ditimbang dengan langit dan bumi, niscaya ini lebih berat daripada langit dan bumi. Langit dan bumi akan jomplang ke atas. Ini. Hadil kalimah yadkhulu biha al-insanu minal kufar ilal Islam. Dengan kalimat ini seorang yang kafir masuk ke dalam Islam. Dengan mengucapkan dua kalimat ini, orang yang asalnya kafir kemudian bisa masuk Islam. Fahiya babul Islam. Kalimat ini, dua kalimat syahadat ini merupakan pintu Islam. Itu termasuk Islam. Yani syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka jika mereka telah melakukan itu, berarti sungguh mereka telah mana'u minka, mencegah darimu, yani apa? Darah mereka dan harta mereka, kecuali dengan haknya. Dan perhitungan mereka Allah, urusan hati mereka serahkan kepada Allah. Dohirnya telah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti enggak boleh mereka diperangi, enggak boleh hartanya diambil, enggak boleh darahnya ditumpahkan. Yani idza qalu, apabila mereka telah mengucapkan nasyhadu an la ilaha illallah, kami bersaksi bahwa saya tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah, maka fa innahum la yuqatalun. Kalau mereka sudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu, maka mereka tidak boleh lagi diperangi. Sudah berhenti, enggak boleh merangi lagi, gitu. Mana'u dima'ahum wa amwalahum illa bihaqiha. Berarti mereka telah jadi apa? Melindungi atau mencegah darah mereka dan harta mereka kecuali dengan haknya, yaitu dengan hak la ilaha illallah, yaitu dengan hak-hak yang mengikuti syahadat tersebut. Karena la ilaha illallah itu tidak hanya sekedar ucapan yang diucapkan oleh manusia dengan lisannya saja, akan tetapi ia memiliki syarat-syarat dan dia memiliki perkara-perkara yang harus sempurna dilakukan. Oleh karena itu dikatakan kepada sebagian salaf, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Faqala na'am, iya. Dia menjawab iya. Nabi mengatakan kunci surga la ilaha illallah. Orang ini menjawab, sahabat ini menjawab, iya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Lakin la budda min amal. Akan tetapi mesti harus disertai dengan amal. Enggak hanya ucapan tok, dia enggak, amalnya enggak ada.
Li'anna al-miftaha yahtaju ila asnanin, karena kunci itu butuh gigi. Ya, kunci gini lah, kunci pintu ini kan ada giginya tuh, bentuknya kan macam-macam tuh. Kalau seandainya itu lurus gitu aja, bisa nggak untuk buka pintu? Nggak bisa, itu maksudnya. Kayak gitu. Bahkan sallallahu rahimallah, dan beliau rahimahullah telah benar bahwasanya al-miftahu yahtaju ila asnan. Pintu itu butuh kunci itu butuh gigi-gigi. Seandainya Anda datang dengan membawa sebuah kunci tanpa gigi, bahkan kalau giginya rampal satu aja kadang nggak pas, nggak bisa masuk gitu loh. Ya. Dia tidak akan bisa pintu untuk digunakan buka pintu. Ini. Idan jadi sabda Rasul alaihi salatu wasallam illa bihaqiha, kecuali dengan haknya. Ini mencakup segala sesuatu yakfur bil insanu ma'a qauli la ilaha illallah. Yaitu segala sesuatu yang orang bisa menjadi kufur walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Karena sesungguhnya barang siapa yang kufur walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, akan tapi dia datang dengan melakukan amalan-amalan yang bisa menjadikan dia kufur, maka kalimat ini tidaklah bermanfaat baginya. Oleh karena itu orang-orang munafik, mereka juga mengingat Allah dan mengatakan la ilaha illallah. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, jika engkau melihat mereka, melihat orang-orang munafik, engkau akan kagum dengan tubuh mereka, dengan keadaan mereka, bentuk mereka. Ka'annahum akmalul mu'minin, seakan-akan mereka orang-orang munafik itu orang akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya. Dohirnya, penampilannya Masya Allah bagus. Wa ya'tuna li Rasul sallallahu alaihi wasallam yaquluna lahu, orang-orang munafik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Rasul, kami bersaksi sesungguhnya engkau benar-benar Rasul Allah. Ini dalam surat Munafikun sebutkan kan. Perkataan ini dikuatkan dengan 3 perkara. Yaitu nashhadu, kami bersaksi. Innaka, ada inna. La rasulu, ada lam. Ada 3 nih untuk menguatkan. Ini ucapannya dia ucapkan. Nashhadu innaka atau innaka la rasulullah. Maka faqala Rabbul Izzah wal Jalal. Rabbul Izzah wal Jalal yaitu Allah Ta'ala yang mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia, mengatakan wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu, dan Allah pun bersaksi innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun, benar-benar berbohong, berdusta. Jadi atau musyahadatan bisyahadatin, Allah memberikan kepada mereka kesaksian dengan kesaksian. Yashhadu innal munafikina lakadzibun, Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar bohong. Dan Allah Azza wa Jalla menguatkan lagi kedustaan mereka ini di dalam ucapannya nasyhadu innaka la rasulullah dengan 3 penguat juga. Maka tidak setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini yasimu damahu wa malahu, berarti telah melindungi darah dan hartanya. Karena Nabi Islam memberikan pengecualian, waqala illa, kecuali bihaqiha, dengan haknya. Demikian juga tatkala ada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari orang-orang Arab setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu siap-siap untuk memerangi mereka, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Di zaman Nabi dia bayar zakat, begitu Nabi wafat dia nggak mau membayar zakat. Kan Abu Bakar menjadi khalifahnya. Maka ketika itu takalama mahu man takalama minas sahabah. Maka di antara sahabat ada yang berbicara dengan Abu Bakar. Dan mereka mengatakan, bagaimana Anda memerangi mereka sementara mereka telah mengucapkan la ilaha illallah.
Mereka telah mengucapkan la ilaha illallah kok ada perangi. Qala radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, wallahu la uqatilanna man farraqa baina shalah wa zakat, demi Allah, aku benar-benar akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Zakat itu haknya harta. Dan Nabi SAW bersabda, illa bihaqiha, kecuali dengan haknya. Faqatalahum radhiyallahu anhu ala dzalik, maka Abu Bakar pun memerangi mereka atas hal itu. Wantasara walillahil hamd, dan Allah memberikan dan kemenangan. Walillahil hamdu. Intinya, kesimpulannya di sini bahwasanya tidak setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia telah jadi melindungi darah dan hartanya. Walakin, akan tetapi labudda min haqqin, akan tetapi harus yakni dengan haknya. Oleh karena itu para ulama rahimahullah mengatakan, lau anna qaryatan minal qura taraku al adzana wal iqamah, seandainya ada suatu kampung, suatu negeri yang meninggalkan adzan dan iqamah, enggak ada adzan, enggak ada iqamah, fa innahum la yukaffarun, maka sebenarnya mereka pun tidak dikafirkan. Walakin yuqatalun, akan tetapi diperangi. Tapi yang memerangi dia ulil amri, ya, memerangi ulil amri. Kok enggak ada adzan, enggak ada iqamah, berarti enggak ada sholat jamaah gitu. Enggak dikafirkan mereka, tapi diperangi. Wa tustabahu wa dima'uhum, dan dibolehkan ini apa, darah mereka, hatta yu'adzinu, sampai mereka azan dan mendirikan apa, dan iqamah, mendirikan sholat. Padahal azan dan iqamah bukan termasuk rukun Islam, akan tetapi termasuk hukukul Islam, hak-hak Islam. Kalau mereka mengatakan walau taraku sholat Id masalan, mereka mengatakan, dan seandainya mereka meninggalkan sholat Id misalnya, ma'anna sholat Id laisat minal faraid al-khams, padahal sholat Id bukan termasuk yakni 5 poin yang fardu, yang wajib. Lau taraku sholat Id wajaba qitaluhum, seandainya mereka meninggalkan sholat Id maka wajib diperangi. Yuqataluna bisayf wa rasos hatta ya yusallu Id, ya mereka diperangi dengan pedang wa rasos hatta yusallu Id, sampai mereka mau sholat Id. Ma'anna sholatal Id fardu kifayatin, padahal sholat Id itu fardu kifayah atau sunnah di sebagian ulama, atau juga ada yang mengatakan fardu ain menurut pendapat yang kuat. Akan tetapi al-kalam ala annal qitala qad yajuzu ma'al islamil muqatalin atau muqatilin, yaitu bahwasanya perang ini terkadang boleh walaupun ia tetap Islam, maksudnya enggak keluar dari Islam, agar mereka tunduk kepada syiar-syiar Islam yang tampak kayak hari raya ini kan syiar Islam. Syiar Islam, karena itu menunjukkan syiarnya Islam, maka sholat itu kalau bisa kan berkumpul di lapangan banyak gitu. Jadi tampak syiarnya. Oleh karena itu di sini Nabi mengatakan illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Kemudian wa fi hadzal hadisi dalilun ala annahu yajuzu lil insani ayakula la af'alanna kadza fil mustaqbal. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan boleh bagi manusia untuk mengatakan sungguh aku akan melakukan ini fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Walaupun tidak mengatakan insyaallah, akan tetapi wajib kita mengetahui perbedaan antara seseorang yang mengabarkan tentang apa yang ada di dalam dirinya dan seseorang yang mengabarkan bahwasanya dia akan melakukan, yakni ingin berbuat atau melakukan suatu perbuatan.
Adapun yang pertama yaitu mengabarkan sesuatu tentang sesuatu yang ada dalam dirinya, maka la basa ayakula sa'af'alu biduni insyaallah. Maka tidak mengapa ia mengatakan aku akan melakukan tanpa insyaallah, mengatakan insyaallah. Karena sungguhnya dia hanya mengabarkan tentang sesuatu yang ada di dalam dirinya. Adapun yang kedua, yang menginginkan untuk melakukan dan meyakini mereka akan besok akan melakukan itu, maka ini tidak boleh mengucapkan kecuali harus dibarengi dengan insyaallah. Qala ta'ala wala taqulanna li syai'in ini fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kamu mengatakan untuk sesuatu sesungguhnya aku akan melakukan hal itu besok kecuali jika Allah menghendaki, gitu loh. Maka di sana ada perbedaan antara orang yang mengabarkan tentang apa yang ada dalam dirinya dan antara orang yang mengatakan sesungguhnya aku akan melakukan besok. Karena besok ini Anda tidak kuasai. Besok kita nggak tahu. Nah, apakah masih ada apa enggak. Rubama tamutu qabla ghadin. Bisa jadi engkau mati sebelum besok. Besok mau makan begitu malamnya mati. Sangat mungkin. Wa rubama tabqa. Bisa jadi besok masih ada. Walakin yakunu hunaka mawani' wa sawarif. Akan tetapi ada ternyata hal-hal sebab-sebab yang menjadikan kamu enggak jadi melakukan apa yang sudah kamu katakan akan kamu lakukan. Wa rubama tabqa wa yasrifullah himmataka anhu. Bisa jadi besok itu kamu ada tapi Allah sudah memalingkan kemauan yang tinggi tadi enggak jadi. Jadi tiba-tiba enggak jadi. Kemarin udah kayak begini tapi enggak jadi. Nah gitu. Bagaimana itu sering banyak terjadi. Seringkali apa yang diinginkan oleh manusia untuk melakukan besok akan melakukan demikian atau di akhir nahar, maksudnya sore hari nanti tiba-tiba Allah memalingkan keinginannya. Jangan begitu. Habis ngomong begitu enggak jadi wis. Kenapa sembuh? Oh enggak jadi. Ada sebab tiba-tiba enggak jadi menggagalkan rencananya. Walihada oleh karena itu kila libadil a'rab, dikatakan kepada sebagian orang-orang Arab, orang-orang Arab Badui, dan subhanallah mereka indahum ahyanan jawabun fitriyun. Mereka itu menjawab apa? Dengan fitrahnya. Kalau dikatakan dengan apa kau mengenal Tuhanmu? Maka mereka menjawab al-asar, jejak ini menunjukkan orang yang menunjukkan apa? Yang berjalan, jalan. Jadi misalkan ada jejak berarti mesti ada orang yang lewat, gitu, ada yang lewat. Kemudian kotoran unta ini adanya kotoran unta berarti menunjukkan ada unta. Maksudnya enggak ada unta tiba-tiba ada kotorannya. Nah, itu. Demikian juga langit, kan. Wasama'u dzatul abraj. Jadi langit ada bintang-bintangnya, bumi juga ada jadi apa? Tumbuhan yang banyak, lautan juga memiliki ombak. Ala tadullu ala samil basir, tidakkah itu semua menunjukkan adanya zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini orang fitrahnya. Maka Allahu Akbar a'rabiyun la yu'raf. Ini orang Badui yang tidak terkenal. Tidak dikenal akan tetapi berdalil dengan akalnya, pakai akalnya. Maka ini perkara-perkara yang agung. Ala tadullu ala khaliqin yakhluquha wa yudabbiruha. Jadi semua yang ada jagat raya ini bukankah itu sebagai hal yang menunjukkan adanya pencipta yang menciptakannya dan yang mengaturnya? Jawabannya bala wallah. Iya. Benar demi Allah. Dari logika manusia ya tahu adanya tumbuhan, adanya lautan yang luas. Ini semua ya ini apa? Menunjukkan ada penciptanya itu Allah Ta'ala. Wasuila akhir, yang lain ditanya, bima arafta rabbak, dengan apa engkau
mengenal atau mengetahui Tuhanmu. Qala binaqdil azaim wa sarfil himam, yaitu dengan gagalnya azaim, sesuatu yang telah tekad mau dilakukan enggak jadi, dan juga dengan dipalingkannya kemauan. Sudah menginginkan sesuatu tiba-tiba enggak jadi yang ini tapi yang ini gitu. Kaifa hadza? Bagaimana itu? Masa begitu? Bagaimana hal itu bisa menunjukkan adanya Allah gitu. Tuhan gitu kan. Yazimu al-insanu an syai'in sematan takidu azimatuhu biduni ayat sababin dhahir. Idan manilladzi naqadha. Yaitu seseorang sudah bertekad kuat untuk melakukan sesuatu, kemudian tiba-tiba tekadnya pudar, enggak jadi tanpa sebab yang jelas. Jadi siapa yang menjadikan tekadnya ini enggak jadi? Maksudnya gagal. Yang menjadikan pudarnya suatu yang telah tekad yang kuat dalam hati ini adalah zat yang menciptakan pertama kali, yaitu Allah Azza wa Jalla. Demikian juga yang memalingkan himmah kemauan. Haitsu yahumul insanu bi syai', di mana manusia menginginkan sesuatu terkadang bisa jadi dimulai baru melakukan sesuatu kok gini enggak jadi lanjut. Udah mau ke sana udah berjalan baru bisa sedikit enggak jadi. Tiba-tiba pulang. Nah, ini siapa yang tiba-tiba melakukan begitu? Ya Allah. Maka kan ada doa, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala taatik, ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati, gitu kan? Yang sorofa membolak-balik hati, sarif qalbi ala taatik. Bolak-baliklah hatiku ini tapi tetap di atas ketaatanmu. Jadi habis melakukan ketaatan yang ini berpindah melakukan ketaatan yang ini. Habis melakukan ketaatan ini pindahkan lagi ya Allah ketaatan yang ini. Tetap di atas ala taatik. Ini menunjukkan berarti Allah ada. Idzan naqulu, jadi kita katakan di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa manusia ini al-insan lahu ayyakula sa'af'al kadza, boleh untuk mengatakan aku akan melakukan ini hanya sebagai mengabarkan apa yang ada dalam dirinya, bukan meyakini dia pasti akan melakukan hal itu, karena yang akan datang ini ada milik Allah. Waktu besok dan seterusnya ini yang akan datang ini belum pasti, itu milik Allah. Tetapi jika Anda mengabarkan tentang sesuatu yang ada dalam diri Anda, maka tidak mengapa. Kemudian kita tambahkan di antara faedah juga dari hadis ini, yaitu bahwasanya hamalatul royah, orang-orang yang membawa bendera perang, ini seyogianya adalah mereka yang termasuk orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan inilah sifat Hizbullah al-Mujahidin. Hizbullah, yang di golongan tentara Allah yang membela Allah, al-Mujahidina, yang orang yang berjihad, bagaimana dalam surah Al-Maidah. Yang kedua, para sahabat mereka itu tidak menyukai al-imarah, kepemimpinan. Tidak minta jabatan dan semisalnya. Kenapa? Lima fiha min adzimil mas'uliyat, karena besarnya tanggung jawab yang ada. Jadi tidak mengatakan pilihlah aku. Awas kau enggak milih aku, tapi enggak minta jabatan. Enggak. Yang berikutnya, bolehnya untuk menanti atau melihat, menunggu-nunggu sesuatu perkara yang memang jelas-jelas kebaikannya. Semacam tadi, seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, berarti ingin aku termasuk yang itu. Tapi kan enggak bisa memastikan, tapi Nabi telah memastikan itu. Mengharapkan untuk itu. Jadi aslinya bukan semata-mata ingin kepemimpinannya. Di antara faedah dari hadis juga bahwasanya seorang imam, pemimpin ini memberikan arahan kepada pemimpin pasukan di dalam apa yang hendaknya dilakukan di medan pertempuran. Demikian juga yang berikutnya, iltizamu ashabi Rasul bi wasayahu wal mubadara ila tanfidiha. Para sahabat Rasul SAW berpegang teguh dengan wasiat-wasiat Rasul dan bersegera untuk menunaikannya.
Ini pelajaran kaitannya dengan mubadarah ini. Mereka berpegang pada wasiat Nabi dan segera melakukannya. Nah, Ali diperintahkan kamu berjalan jangan menoleh. Gak berani noleh. Nah, ini pegang. Berpegang kepada wasiat Rasul dan bersegera untuk menunaikannya. Tidak ditunda-tunda. Berikutnya, barang siapa yang merasa kesulitan terhadap sesuatu hal yang harus dilakukan, maka dia bertanya tentang itu. Tadi ditanyakan, alamada, atas dasar apa saya memerangi mereka. Kemudian mahabbatullah wa rasulihi, mencintai Allah dan Rasulnya, innama takunu bil imani bihima. Sesungguhnya ini yaitu dengan cara beriman kepada keduanya dan mengikuti apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ini. Jadi mencintai Allah dan Rasulnya dengan cara apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian berikutnya adalah mukjizat Rasul SAW, di mana beliau mengabarkan sesuatu yang belum terjadi dan ternyata terjadi sesuai dengan apa yang dikabarkan. Allah akan memberikan kemenangan kepada nyatanya memang menang perang Khaibar. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian juga tidak boleh membunuh orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat kecuali dia melakukan suatu perbuatan yang zahir yang mengharuskan dia harus dibunuh. Seperti membunuh manusia yang lainnya dengan cara sengaja atau mengingkari sesuatu dari agama yang menjadikan dia kufur. Tentu, tapi yang melakukan hukuman tentu ya ulil amri. Kemudian juga hukum-hukum Islam ini berjalan dilakukan sesuai dengan apa yang zahir, yang tampak dari manusia. Kita tidak boleh, kita menghukumi manusia itu dengan yang zahirnya. Ucapan dan perbuatannya enggak boleh menduga-duga hatinya. Urusan hati diserahkan kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Oh, dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah dia itu pura-pura atau enggak tahu, yang penting dia telah mengucapkan itu, dipegang itu. Jadi al-hukmu bidzawahir, hukum dengan apa yang tampak. Nah, urusan hati diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga menunjukkan apa? Zakat itu kalau enggak mau memberikan maka diambil dengan paksa. Bahkan hukuman orang yang enggak mau mengeluarkan zakat, dia wajib zakat, dia udah kena wajib zakat, dia enggak mau mengeluarkan zakat, maka diambil dengan paksa dan diambil separuhnya hukumannya. Zakatnya diambil, dipotong harga, diambil separuh sebagai hukuman. Tapi yang melakukan ulil amri, penguasa, dan semacam itu. Wallahu taala a'lam shawab. Allah manfa'na bima 'allamtana. Iya. Iya. Heeh. Kita tidak tahu dan tidak boleh menuduh orang itu munafik. Barangkali dia seandainya tentang sholat misalkan. Barangkali dia pernah sholat mungkin sehari 2 kali atau 3 kali misalkan. Atau barangkali dia sholat di rumahnya, karena kita nggak tahu. Kalau di zaman Nabi diketahui memang ini orang munafik, ini ada yang tukang mencatat nama orang-orang munafik. Zaman Nabi, setelah zaman Nabi tidak. Kita berhukum dengan zawahir, yang zahirnya. Dan kita tidak tahu urusan hati kan. Dia itu munafik itu nggak usah nggak boleh kita. Nah, ciri munafik kita diketahui, tapi apakah semuanya itu ada? Nah, memang ketika ada orang itu ada memiliki salah satu sifat ciri munafik, berarti ada salah satu sifat munafik yang ada pada diri orang itu. Tapi kita juga tidak, sekali lagi tidak bisa dari sini kita menghukumi dia itu munafik atau kafir atau apa. Enggak boleh. Jadi sesuatu yang dohir. Maksudnya dohirnya ini kan enggak pernah ke gini-gini gitu maksudnya ya. Tapi kita masih barangkali dia sholat di tempat yang lain kita nggak tahu. Harus menghukumi apa? Husnudonnya. Seorang muslim ini dohirnya kan masih muslim. Islam maksudnya masih muslim. Maka ini harus di husnudon. Husnudon kepada orang. Dan ingat, ada satu hal yang penting. Ketika kita melihat seseorang melakukan maksiat, jangan terlalu dibenci, akhirnya kebencian itu menjadikan ngomong yang jelek kepadanya, memvonis. Kan ada itu hadis,
Ada seseorang begitu pasti ingatkan maksiat lagi. Kamu jangan maksiat. Ketemu pas maksiat lagi. Saking jengkelnya orang yang ahli ibadah ini melakukan ketatan, Allah nggak akan mengampuni kamu. Gitu. Kalau saat neraka kamu, Allah nggak akan mengampuni kamu. Langsung Allah begitu mati semuanya, justru Allah marah kepada yang mengatakan itu dan Allah mengampuni orang yang melakukan maksiat tadi. Karena dia mendahului Allah. Hak memberikan wewenang ampunan itu hak Allah. Maka kalau bisa doakan. Betapa banyak orang-orang yang dohirnya itu maksiat tok. Suatu ketika dia itu mungkin didoakan baik. Kemudian suatu ketika sebelum meninggal dia menjadi baik. Mendapat hidayah dan baik. Sangat mungkin. Ini. Jadi kita jangan kemudian membenci dan mendoakan jelek. Bisa jadi dia suatu ketika diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala dan menjadi baik. Nam, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.